Hampir sebulan ini masyarakat Sulawesi Utara dihebohkan dengan kasus korupsi yang diduga terjadi dalam tubuh Sinode Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Setelah melewati berbagai macam penyelidikan, kasus ini akan memasuki tahap akhir penyelidikan. Seperti apa update kasus terbaru ini? Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan update berita viral soal dunia kekristenan. Kasus dana hibah Gemim yang diterima dari Pemprov Sulut segera menuju titik akhir dengan persiapan penetapan tersangka. Jajaran Polda Sulut diketahui saat ini tinggal menunggu audit BPKP terkait kerugian negara yang sebelumnya didapati ada sekira 21,5 miliar rupiah yang diduga dikorupsi. Di Treskrimus Polda Sulut, Kombes Pol Ganda Saragi sudah menyatakan kasus ini telah naik tahap dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Artinya, penetapan tersangka akan segera dilakukan. Penyidik telah meminta rincian kerugian keuangan negara yang disebabkan atas dugaan korupsi kasus dana hibah ini. Data rincian kerugian negara diminta kepada BPKP. Jika sudah ada hasil perhitungan keuangan negara maka segera ada penetapan tersangka, jelasnya pada Rabu tanggal 20 November tahun 2024 pekan lalu. Perlu diketahui, penyidik Polda Sulut mendapati penggunaan dana hibah tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sudah meminta rincian kerugian keuangan negara terkait kasus dana hibah ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Disebutkan bahwa dana hibah tak bisa diterima berturut-turut oleh lembaga atau ormas. Diketahui, GMIM menerima dana hibah dari Pemprov Sulut selang 4 tahun berturut-turut dari sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 sampai 2023, Pemprov Sulut telah mengalokasikan, mendistribusikan, dan realisasi dana untuk belanja hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah 21,5 miliar rupiah yang dilakukan secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan. Modus yang dilakukan yaitu melakukan markup dalam penggunaan dana. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi beberapa waktu lalu mengatakan pemeriksaan dana hibah GMIM oleh Polda Sulut bukan soal organisasi, tapi soal penegakan hukum. Polri bekerja berdasarkan undang-undang, bukan hal lain, karena ini ada laporan dari masyarakat. Saya meminta masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan hal serupa yang terjadi di GMIM, tegasnya. Sobat Viral, apakah kamu penasaran siapa dalam korupsi dalam tubuh Sinode Gereja Gemim? Kita terus ikuti dan tunggu